Oke kawan, selamat sore nih ya. Saya di Bali nih, ketemu lagi nih sama Agan Sahreja. Setelah saya kemarin mengomentari tentang yang lagi viral saat ini ya, saya ini lagi di Bali, Telegian tuh, seperti itu. Ya, seperti ini. Apa tuh suasananya? Oke, kembali ke topik ya. Kembali ke topik, saya sekarang membahas tentang kemarin yang pernah saya bahas itu ya. Yang pernah saya bahas itu kemarin tentang viralnya si Dewa Kipas ya, yang mengalahkan Gotham Chess ya, yang pecatur dunia itu. Sekarang kemarin saya sudah dapat kabar bahwa besok katanya ada jadwal tanding ya di podcastnya Deddy Corbuzier antara Pak Dadang Subur, yaitu yang pemilik akun dari Dewa Kipas ya. Dari sana Pak Subur itu berani ya menghadapi Grandmaster wanita Indonesia ya, yang merupakan idola saya juga ya, Iren Karisma Sukandar ya. Itu nanti besok hari Senin jam 3 sore waktu Indonesia Barat ya. Ya, menanggapi hal itu, saya sebagai netizen juga yang mengamati, yang memperhatikan tentang berita itu ya, saya penikmat catur juga, saya juga pemain catur kampung juga ya, dari gunung ini ya. Main catur dari gunung, yang dikatakan sama Mbak Iren itu kalau dari gunung itu tidak akan ada orang yang bisa membuat statistik permainan catur yang meningkat grafiknya seperti itu ya, katanya seperti itu. Mungkin dari sana saya memprediksi pertandingan untuk besok ya, untuk besok hari Senin itu. Ini prediksi saya nih, prediksi saya siapa yang akan menang, prediksi saya siapa yang akan menang itu saya belum tahu nih peraturannya seperti apa ya, peraturan yang diberikan, yang dipakai dalam pertandingan seperti itu ya. Apakah catur klasik atau catur cepat ya? Mungkin kalau saya kurang suka catur cepat ya, saya lebih suka catur klasik ya, yang dimana itu nanti memainkan sekitar 3 babak ya, 3 babak. Jadi kalau draw nanti bisa akan satu lagi, kalau 2-0 itu sudah selesai ya, bergantian beda hitam sama putih. Terus nanti saya prediksi yang menang itu sepertinya sih si Dewa Kipas. Prediksi saya ya, prediksi saya yang bakal menang itu Dewa Kipas, yang akan mengalahkan Mbak Iren Grandmaster ya. Karena menurut pengalaman saya ya, saya di setiap pertandingan dulu ya, 17-an di kecamatan, di mana di sekolah itu, saya kadang-kadang saya kalah itu sama yang sudah berpengalaman sekali ya, sama yang sudah berusia. Saya selalu kalah sama orang yang sudah berusia main catur, karena lebih ulet, lebih banyak pengalaman ya. Pengalaman Mbak Irin juga sangat banyak tentunya, di Olimpiade, di pertandingan internasional, di SEA Games, di kejuaraan dunia, itu sangat banyak sekali. Tapi kalau melawan yang pengalaman umurnya, biasanya sih agak-agak lebih pengalaman ya, lebih pengalaman. Saya juga mensupport sekali nih Pak Dadang ya, Pak Dadang Subur, untuk membuktikan ya, mewakili kita sebagai sebagai pecatur gunung ya, pecatur desa ya, yang sepertinya itu seperti cerita sinetron gitu ya, atau cerita fiktif, atau cerita apa kemarin dibilangnya tuh, cerita seperti Naruto gitu kan, seperti cerita fiktif mungkin ya. Tiba-tiba ada seseorang yang istilahnya tuh bisa ini ya, bisa memenangkan pertandingan ya, tiba-tiba, tanpa latihan, tanpa belajar, tanpa apa-apa gitu ya, sepertinya ya, kata Mbak Iren itu ya. Nah itu mungkin karena ini sudah gelap nih, sudah mulai jam 7 nih ya. Itulah prediksi saya, kemungkinan Pak Dadang akan memenangkan pertandingan ini ya. Jadi saya juga sangat mensupport Pak Dadang untuk membuktikan ya, kalau kita nih sebagai bukan atlet ya, kita sebagai bukan atlet mungkin lebih diremehkan ya dengan pernyataan seperti itu ya, lebih diremehkan. Nah itu, untuk itu saya mensupport Pak Dadang untuk berhati-hati ya, karena kesalahan seperti kecil seperti itu pun juga akan mengakibatkan kekalahan. Saya juga dulu di pertandingan sempat kalah dengan hanya kesalahan kecil ya, karena kesenggol gitu kan, karena aturannya itu sekali kesenggol bidak, yang kalau offline gitu, yang pernah saya ini sekali kesenggol bidaknya itu yang sudah harus dilangkahkan. Saya dulu
mungkin karena ada baju pakai tangan panjang sedikit, karena saya mau memindahkan bidak yang lebih kecil ke senggol rajanya, patihnya, dan itulah yang harus berpindah ya, yang tersentuh pertama. Jadi jangan sampai gugup Pak Dadang, jangan sampai istilahnya mengecewakan kita juga ya. Ayo buktikan. Kalau Anda kalah mungkin nanti ini sebagai support aja dari saya ya. Kalau Anda kalah itu kan nanti bayangin netizen akan berbalik membuli Anda bahwa Anda itu adalah seorang yang bermain curang waktu itu mengalahkan Gatom Chess itu ya. Jadi sekali lagi ayo buktikan Pak Dadang, ayo buktikan. Sebagai orang Bandung, saya orang Bandung mensupport ya. Kalau tidak ada kesempatan untuk bertanding bermain secara offline bersama saya, mungkin saya nanti ke Bandung bersilaturahmi ke rumahnya Pak Dadang. Sekalian mungkin kalau saya kalah, mungkin saya bisa berguru ke sana ya, menimba ilmu di Pak Dadang untuk membuktikan bahwa catur-catur jalanan juga catur-catur yang biasanya saya mangkal cuman di warung kopi, di tukang ojek, di pangkalan ojek itu, kalau ada yang mendorong, kalau ada yang mensupport itu pasti bisa berprestasi juga. Mungkin karena kan kami tidak ada yang mendanai, tidak ada yang mensupport ya. Karena seperti di bidang lain ya, seperti di olahraga sepak bola itu ada seperti pelatih nasional Indra Sapri aja itu menemukan Egy Maulana Fikri itu menemukan tuh di sebuah pertandingan kampung di desa ya, sampai ke pelosok-pelosok seperti itu untuk mencari bibit unggul itu ya. Kenapa di bidang catur juga ini dunia olahraga yang paling saya cintai nomor 1 ini catur ya, selain tenis meja. Nah itu, jadi kalau di dunia lain kayak dunia olahraga lain kayak voli, sepak bola itu kan mencari ke kampung itu aktif banget si pelatih timnas yang dulu Indra Sapri itu kan sampai mencari ke pelosok. Kalau seperti catur ini kan hanya mengandalkan dari lulusan sekolah yang ada saja ya di sana, sekolah catur. Jadi orang yang tidak mengikuti sekolah catur mana mungkin bisa mengikuti olimpiade, kejuaraan yang lain. Itu jatahnya tuh sudah sama orang yang ikut sekolah catur, kejuaraan di sana yang resmi. Sementara sekolah catur sendiri juga sangat mahal. Jarang sekali orang yang di kampung-kampung itu bisa mendaftarkan diri untuk bisa sekolah catur ya, karena biayanya sendiri, tempatnya juga jarang ya. Nah, mereka tuh di luaran itu banyak, di tempat-tempat, di gardu, tempat nongkrong, di sekolah, di kantin itu ada spot-spot buat bermain catur. Itu tiap hari mereka diasah, dan ada di sana jago-jago yang bisa bertalenta sebetulnya ya, jika jeli mungkin mencari supaya lebih menemukan lagi bibit-bibit unggul yang berprestasi ya di bidang catur ini ya. Oke lah, mungkin sekian ya prediksi dari saya ya. Mungkin kemungkinan besok 21 ya buat Pak Dadang ya, kalau sistemnya sistem klasik seperti itu ya, si peraturan caturnya yang ada di podcast dari Kebusyer. Mungkin akan kemenangan 21 buat Pak Dadang ya. Ayo Pak Dadang support. Saya support nih, sama-sama orang Bandung, sama-sama orang Sunda. Buktikan ya kalau di Bandung itu banyak jago-jago catur yang tidak terekspos ya, seperti dibilang di podcastnya dari Kebusyer. Kalau Pak Dadang juga sendiri bilang ya, kalau ada yang temannya Pak Dadang itu nggak pernah kalah, yang pernah main judi, dia itu hanya judi aja, itu tidak pernah kalah sekalipun, karena dia orientasinya ke judi mungkin mereka ya. Karena kalau kita fokus di dunia catur, kadang-kadang kan kejuaraannya tuh jarang, beda sama olahraga lain kayak sepak bola atau yang rutin setiap hari tuh ada tarkam, ada apa lagi, ada liga lagi. Kalau catur kan jarang, jadi hadiahnya juga sedikit, jadi mungkin kurang menggugah masyarakat juga ya. Jadi hanya seperti hobi iseng aja, jarang sekali masyarakat di kampung yang menggeluti dunia catur ini secara khusus ya. Oke lah, terima kasih. Itulah prediksi saya besok ya, pertandingan catur hari Senin jam 3 sore. Jangan lupa ya live di podcastnya di Kebusyer. Mudah-mudahan Pak Dadang menang ya, sebagai sesama orang Bandung. Oke, demikian prediksi dari saya. Mudah-mudahan besok prediksinya gol ya, mudah-mudahan prediksinya tepat ya, sesuai sasaran saya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe. Yang mau berlibur ke Bali sama saya, di sini ada indahnya Pulau Bali seperti ini ya.